Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk terus belajar bersama dimanapun tempat kita berada. Dan semoga kita selalu merasa kurang dalam hal menuntut ilmu, karena kepuasan dalam menuntut ilmu merupakan sebuah kesalahan. Jadi kembali lagi di kesempatan kali ini mungkin akan saya jelaskan bagaimana cara menggambar potongan dari sebuah denah. Mungkin langsung saja ya. Di sini saya sudah terdapat denah. Denah ini yang merupakan saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kita menggambar potongan di denah ini tadi harus sudah tersedia garis potong seperti ini. Ada garis potong A dan B, memanjang dan melintang. Dari denah ini tadi, ketika kita ingin menggambar potongan, sebaiknya potongan yang kita gambar adalah potongan yang dari atapnya itu membentuk segitiga terlebih dahulu. Nah, dari sini saya coba menggambar potongan yang B terlebih dahulu. Langkahnya mungkin dari denah ini ya, saya copy aja. Dari denah ini silahkan di rotate atau diputar. Perintahnya ketik RO, enter, block object, enter, klik dan tarik seperti ini. Kliknya 2 kali, enter. Nah, pastikan garis potongnya itu menghadap ke atas seperti ini. Dari garis potong ini silahkan nanti yang melewati setiap dinding ini tarik menggunakan garis construction line. Setiap dinding yang dilewati garis potong ini silahkan ditarik menggunakan garis construction line. Mungkin bisa dimulai dari bangunannya terlebih dahulu ya. Ini kan ada pagar, kita abaikan dulu aja. Kita fokus ke bangunannya terlebih dahulu. Saya mungkin bisa dimulai dari sini. Ketik XL, enter. Klik 2 titik, enter, space lagi, klik enter seperti ini. Begitu seterusnya, setiap dinding yang dilewati garis potong silahkan ditarik menggunakan garis construction line. Nah, seperti ini kan. Dari garis ini tadi, ketika sudah digambar, mungkin bisa mulai ke gambar potongannya. Gunakan construction lagi. Garis yang pertama ini kita jadikan sebagai garis muka tanah ya. Garis muka tanah. Kemudian kita offset ke atas. Ketik O, enter. Masukkan ukuran 40, enter. Dan set object tempatkan di atas seperti ini. Nah, ini jadi yang pertama itu sebagai garis muka tanah. Dan yang ke atas ini sebagai garis muka lantai. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan untuk menggambar pondasi terlebih dahulu. Kita abaikan dulu, kita fokus ke pondasinya. Nah, langkah untuk membuat pondasi, di sini kan bentuk rumah tinggalnya itu sederhana. Kita gunakan pondasi batu kali. Ukurannya menyesuaikan dengan soal, namun di sini saya gunakan ukuran 80 ya. Kedalaman pondasinya 80 dan lebarnya bagian bawah itu 80. Kita gunakan perintah rectangle untuk menggambar pondasinya. Ketik REC, enter. Klikkan di layar, tarik, masukkan ukuran 80,80. Nah, jadinya seperti ini, bentuk persegi. Kemudian pondasi dari tambah samping kan berbentuk trapesium ya. Sedangkan lebar pondasi bagian atas itu kebanyakan dibuat dengan lebar 30 cm persegi. Dari panjang ini kan 80, maka supaya bisa 30 di tengah-tengah sini, maka harus dikurangin. Nah, langkahnya kita gunakan perintah stretch, ketik S, enter, ngebloknya dari kanan ya, ngeblok seperti ini dari kanan, enter, klik, tarik ke kiri 25, enter.
begitu sebaliknya dari kiri ini kita blok lagi dari kanan, klik enter 25. Nah mungkin seperti ini. Jadi ini lebarnya 80 dan yang atas 30. Nah ini merupakan pondasi batu kalinya. Selanjutnya kita buat unstampingnya atau batu kosong. Kita gunakan ukuran 20,100. Tempatkan di tengah-tengah pondasi batu kalinya. Nah untuk lebarnya ini tuh dibuat 10 ya, semuanya dibuat 10 aja, dibuat lebihan 10. Dan yang bagian bawah ini itu ada pasir uruk, tebalnya itu 5, panjangnya menyesuaikan. Nah jadi seperti ini. Dari yang bawah ini tuh pasir uruk, ini unstamping atau batu kosong, dan yang ini adalah pondasi batu kali. Ini biasanya ditempatkan di tengah-tengah bangunan seperti ini, di tengah-tengah seperti ini. Namun apabila penempatannya seperti ini, pondasinya itu berbeda lagi, karena daerah sini tuh berbatasan dengan lahan milik orang lain. Maka kita buat pondasinya yang berbeda. Langkahnya sama tadi 80, 80. Kemudian straight lagi 80 dikurangin 30 kan 50, masukin ukuran 50 seperti ini ya. Jadi ukuran bagian atas tetap 30 cm. Nah sedangkan yang bagian bawah ini kita gunakan lebihannya 10 aja sama, jadi di straight 10. Nah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, silahkan dikasih arsiran. Gunakan arsiran ya, layer yang 00 atau layer arsir. Nah untuk arsiran batu kali itu biasanya digunakan gravel at peak point seperti ini. Saya gunakan skala 3. Oke. Nah apabila tampilannya seperti ini, itu cukup diklik 2 kali. Bagian default itu di checklist. Di bagian bawah sendiri default to boundary extend itu silahkan di checklist. Oke. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Yang ini sama, dikasih arsiran juga. Nah, kemudian untuk arsirannya yang unstamping atau batu kosong bisa gunakan ellipse, perintah ellipse. Nah langkahnya ketik EL enter, cari di tengahnya ya, tengah-tengah ini tadi, kemudian tarik ke kanan sejauh 10 cm, enter, tarik ke atas, klik enter. Nah seperti ini. Ini merupakan perintah ellipse. Kemudian bisa kita perbanyak sampai ke ujung sini, bisa menggunakan perintah copy ataupun array. Namun coba saya gunakan perintah array ya. Array itu sebuah toolbar yang berfungsi untuk memperbanyak suatu objek. Ketik AR untuk array. Nah di bagian row yang pertama di bagian kiri itu masukkan ukuran 1. Untuk kolomnya isikan 1 juga. Untuk offset itu masukkan ukuran 10 sesuai lebarnya tadi yang mau kita offset. Kemudian kolomnya juga offset. Kolom offset kita masukkan ukuran 10, dan untuk angle-nya kita masukkan ukuran 180. Untuk yang kolomnya tadi kita masukkan ukuran 10 coba. Itu merupakan banyak dari ellipse-nya. Kemudian kalau sudah, kita select object, klik enter, review dulu. Berarti sudutnya kebalik, angle of array-nya kita ganti 0. Review, oke. Ini seperti ini. Kalau sudah, kita copy aja untuk yang sampingnya.
untuk yang bagian bawah ini bisa dikasih arsan untuk pasir. Untuk arsan mungkin skalanya bisa 0, ya. Nah, seperti itu. Sama untuk yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan untuk langkah selanjutnya itu kita membuat slough. Slough yang digunakan itu ukurannya yang standar saja, ukurannya 20-15. Gunakan perintah rectangle, ketik REC, enter. Masukkan ukuran 15,20. Untuk pembuatan slough ini, kalau mau dibuat tulangan silakan. Mungkin kalau mau buat tulangan ya, ini merupakan slough yang paling luar. Kemudian kalau membuat tulangannya silakan garis terluar ini tadi di offset ke dalam 2 cm. Ini merupakan yang namanya selimut beton ya. Jarak antara beton terluar dengan tulangan itu namanya selimut. Kalau yang standar seperti ini, beton-beton standar itu biasanya hanya 2 cm saja. Berbeda kalau semua slough-nya itu besar, itu bisa mencapai 5 atau 6, bisa sampai seperti itu. Kemudian di sini kan kita membuat bagel terlebih dahulu. Bagel di lapangan biasanya menggunakan diameter 6 atau diameter 8. Di sini sama gunakan diameter 6. Namun di sini akan saya buat lakungan terlebih dahulu, menyesuaikan sama tulangan yang memanjang. Tulangan memanjang mau gunakan 1,2 cm. Makanya berarti kita membuat lengkungan radius 1,2 cm. F, enter. R, enter. 1.2, enter. Klik di 2 objek ya. Nah, seperti ini. Kemudian ulangi langkah selanjutnya, tekan space. Nah, klik 2 kali di sini. Space lagi, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan di offset ke dalam 0,6. Offset, klik O, enter, titik 6. Nah, seperti ini. Ini bagelnya sudah jadi, kemudian kita buat tulangan memanjangnya. Ketik C, enter, klik objeknya, masukkan radius titik 6. Kemudian tempatkan di sudutnya ini. Seperti ini ya. Saya mirror. Nah, seperti ini. Ini bagelnya, ini tulang memanjangnya. Biasanya di bagian sini tuh ada tulangan yang memanjangnya itu loh, yang nonjol seperti itu. Langkahnya saya gunakan polyline, bebas saja. Untuk yang ininya panjangnya itu sekitar 3-4 cm aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau sudah seperti ini, offset titik 6 seperti ini. Nah, kita hubungkan dengan garis di mirror. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau buat tulangan, nah langkahnya seperti ini ya. Namun kalau tidak dibuat tulangan juga nggak apa-apa, karena di sini tidak detail, cukup cukup potongan yang biasa, tidak usah dikasih tulangan, nggak apa-apa, langsung dikasih arsiran saja sudah bisa. Arsirannya digunakan MC33 ya. Tempatkan di sini. Skalanya silahkan disesuaikan, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Layarnya juga seperti itu. Kalau sudah, tempatkan di tengah seperti ini. Kalau slough seperti ini kan biasanya itu jumlahnya diperbanyak, silahkan diblok aja supaya nanti kalau ada kesalahan bisa langsung diperbaiki. Kita copy dan tempatkan di satunya lagi. Nah, perbedaannya pondasi yang di sini sama yang di sini tuh, kalau yang di sini tuh di tengah-tengah bangunan, kalau yang di sini di sebelah kanan ini terletak di sebelah
sisi bangunan yang berdempetan langsung dengan tanah atau lahan milik orang lain. Seperti itu. Kalau sudah, silakan di copy dan tempatkan di potongan tadi. Nah, seperti ini ya. Mirror. Nah, seperti ini. Kalau sudah, bagian bawahnya silahkan dikirim aja. Nah, ini merupakan bagian bawah dari bangunannya. Ada pondasi seperti ini. Silakan nanti langkah selanjutnya itu kita buat galiannya. Galiannya dibuat lurus saja, nggak apa-apa, karena rumah tinggalnya sederhana saja dan galiannya juga tidak terlalu dalam. Maka untuk galian seperti ini kita buat lurus saja, nggak apa-apa. Berbeda lagi kalau semua pondasinya itu dalam, galiannya seperti ini tuh dibuat miring. Nah, kemiringannya itu biasanya dibuat 1:5. Seperti itu. Di sini kita buat lurus saja, nggak apa-apa. Gunakan perintah polyline ya, polyline. Bentar, kita hubungkan aja dulu seperti ini, full sampai atas. Nah, kalau ada kejadian seperti ini kan berhempetan ya, berarti di sini tuh semua galian, jadi tidak usah ada garisnya ke atas seperti ini. Nah, saya gunakan polyline. Saya lapisi garis polyline ya, supaya ntar juga lebih enak. Kalau sudah, ini tadi silahkan dihapus saja. Nah, garis yang ini kan sebagai garis muka tanah, silahkan dibuat layer yang tebal. Kemudian tadi kasih simbol arsiran muka tanah, offset, saya offset 10 aja, seperti ini. Kita heads-nya silahkan gunakan yang silahkan gunakan heads yang namanya hone. Di slide, skalanya silahkan diatur, pick point, review terlebih dahulu. Kalau sudah pas, bisa di OK. Nah, kalau arsiran-arsiran seperti ini, silahkan layernya gunakan yang tipis ya. Ini saya apikan terlebih dahulu aja. Silahkan kalau nanti mau menggambar, langsung saja layernya disesuaikan. Nah, jika ini sudah, kita kembali ke Dena, kita lihat elevasinya. Ini kan melewati ruang tamu, ruang keluarga dengan elevasi 00 dan teras lebih rendah. Berarti ini kan muka lantainya yang 00. Kita buat lapisannya terlebih dahulu dari lantainya. Dari sini kita offset ke bawah 1 cm sebagai tebal keramik, kemudian offset 2 cm sebagai spesinya, kemudian offset lagi 5 cm sebagai corabatnya atau lantai kerja, kemudian offset lagi 5 cm sebagai pasir urupnya. Biasanya di lapangan itu tidak menggunakan pasir uruk di sini karena ya itu
mengejar cepatnya atau gimana lah. Namun yang pasti standarnya harus menggunakan pasir uruk ya. Fungsinya itu sebagai untuk mencegah air tanah masuk ke keramik, makanya dikasih urukan pasir. Kita rapikan terlebih dahulu, ditrim. Ini juga ditrim semua ya, dirapikan, ditrim. Nah, di bagian teras ini tadi kan ada perbedaan elevasi nih, 5 cm kan, silahkan di move ke bawah 5 cm. Kemudian di bagian bawah ini itu ada arsiran tanah uruk, gunakan ANSI 31 dengan skalanya menyesuaikan, dan angle itu dibuat tegak lurus ya. Langkah selanjutnya mungkin apabila di bagian galian ini sudah dikasih tanah uruk, tadi simbolnya adalah hedge ANSI 31 dengan posisi tegak lurus seperti ini. Di bagian sini sebenarnya kalau di bagian detail itu ada arsirannya juga, mulai dari spesi, lantai kerja, pasir uruk, itu sebenarnya ada arsirannya. Namun di sini kan berhubung yang kita gambar bukan gambar detail, maka tidak usah dikasih arsiran, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Di sini saya gambarnya itu mengabaikan layer terlebih dahulu ya. Nanti apabila teman-teman semuanya menggambar, silakan ketika sudah menggambar itu langsung diubah aja layernya, supaya nanti bisa lebih cepat atau lebih enak lah. Karena di sini kan saya hanya menerangkan bagaimana cara menggambar potongan. Baik, mungkin langkah selanjutnya setelah ini tadi kita buat ketinggian dindingnya. Ketinggian dinding kita buat dari muka lantai yang 00 seperti ini ya. Ini kan elevasinya 0,00. Kemudian untuk tinggi dindingnya itu sesuai dengan soal. Di soal kan sudah ada ya, tiap peserta sudah mendapatkan ketinggian dinding masing-masing. Nah, di sini saya coba buat ketinggian dinding yaitu 370 lah. Dari paling atas muka lantai ini tadi silahkan di offset ke atas 370 atau sesuai soalnya masing-masing. Ketik O, enter, masukin ukuran, enter, set object, dan tempatkan ke atasnya seperti ini ya. Jika sudah, silahkan ini diperpanjang terlebih dahulu. Kemudian kita buat ring baletnya seperti ini di bagian atas. Ini kita hapus dulu aja, di trim. Dari bawah ini tadi kita gunakan dari slope aja, karena ukurannya juga kurang lebih sama. Kita copy ke atas, digunakan sebagai ring balet. Ini kita aplikasikan dulu aja bagian sini. Kita fokus ke atap yang besar terlebih dahulu. Yang dijadikan tumpuan dari dinding ini kan di bagian sini, di sini sama di sini. Nah, berhubung di sini ada talang, maka kita buat talangnya terlebih dahulu. Bisa kita coba dari Dina. Mungkin di sebelumnya kan dari ini saya buat talang jaraknya itu 50 ya. 50. Kita copy ke kiri. Nah, ini tuh sebagai tumpuannya, ada belokannya di sini nanti. Dari sini ke bawah itu ada belokannya. Nah, di gambar potongan kita gunakan garis construction line lagi. Seperti ini. Nah, di bagian sini tuh ada yang namanya talang. Seperti itu. Berarti kita mulai gambar kuda-kudanya. Untuk bagian atas itu yang jadi tumpuan adalah ini, titik ini, sama sini. Itu yang dijadikan tumpuan untuk kuda-kudanya. Nah, untuk kuda-kudanya di sini kan kuda-kuda yang kita gunakan yaitu kuda-kuda baja ringan. Untuk kuda-kuda baja ringan
Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman semuanya download dari internet katalog produk baja ringan konstruksi tahun 2018. Ini sebuah file yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Jadi di sini nanti terdapat beberapa bentuk profil baja ringan dan sekaligus pengaplikasiannya dalam bentuk kuda-kuda seperti itu. Di sini kan kuda-kuda yang kita gunakan itu masih tergolong sederhana ya, karena bentuk rumah tinggal yang kita gambar juga sederhana, berbeda dengan pabrik yang biasa menggunakan bentang panjang. Di sini di tugas kita hanya menggunakan bentang yang masih tergolong pendek, jadi kuda-kuda yang kita gunakan nanti yang sederhana saja, masih bentuk segitiga. Nah mungkin kalau dilihat dari atas seperti ini, bisa dilihat sendiri. Silahkan di scroll. Di sini nanti juga ada beberapa bentuk profil baja ringan, mulai dari profil C sampai dengan profil Z. Nanti untuk pembuatan kuda-kuda di sini nanti silahkan disesuaikan sama bentangnya sendiri-sendiri. Mungkin untuk pembuatan kuda-kudanya kalau dilihat dari tempat atas seperti ini ya, ada yang bentuk limas, ada yang bentuk pelana. Nanti disesuaikan sama skema atapnya masing-masing. Di sini juga terdapat beberapa detail untuk sambungannya, pengaplikasian sambungan baja ringan itu seperti apa. Jadi sebelum kita gambar yang ada di AutoCAD, gambar kuda-kudanya, lebih baik kita lihat kuda-kudanya terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa punya gambaran kuda-kudanya itu seperti apa, gitu ya. Mungkin nanti untuk kuda-kudanya sendiri kurang lebih digambar seperti ini, lihat tempat atas seperti ini. Di sini ada ringnya nanti disesuaikan sama genteng yang digunakan, panjang genteng yang digunakan, dan untuk kuda-kudanya sendiri ini juga disesuaikan sama bentang dari tumpuan kuda-kudanya. Kalau bentangnya itu lumayan panjang, silakan jarak kuda-kudanya dibuat berkisar 90 cm. Apabila masih tergolong standar 8 meteran, dibuat 1 meter saja, gitu ya. Untuk profil yang digunakan, kita gunakan yang C aja. Di halaman 58 ini ada. Sebelumnya kita coba lihat, di sini terdapat beberapa bentuk profil dari baja ringan. Ada profil C dengan lipatan, profil C tanpa lipatan, profil U, profil Y, dan profil topi. Di sini juga ada ukurannya. Ini kan bentuk aslinya nih, bentuk baja ringan, bentuk profil C ya. Di sini juga ada beberapa keterangan, ada A, B, C, D, E. Silahkan disesuaikan sama tabel yang berada di bawahnya. Untuk profil sendiri nanti kita buat kesepakatan saja bahwa profil yang digunakan yaitu minimal C75 ya. Jadi C40 sampai C70 kita abaikan saja. Karena di sini untuk kuda-kuda baja ringan itu jarang digunakan. Karena dilihat dari lebarnya, di sini kan yang B itu 19 ya. Di sini kan B tadi lebar, itu masih tergolong kecil. 19 mili kan berkisar 2 cm. Jadi kita buat kesepakatan saja minimal yang C75. Untuk pemilihan profilnya sendiri juga disesuaikan sama bentang yang digunakan. Apabila bentangnya lumayan panjang, bisa digunakan yang C100, C125. Untuk lebarnya silahkan disesuaikan saja sesuai tabel ini. Mungkin di sini juga ada beberapa bentuk profil yang lain, silahkan dilihat sendiri saja kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai baja ringan. Namun untuk tugas kali ini, untuk
tutorial kali ini yang saya gunakan yaitu yang profil C tadi aja dengan lebar 4 cm dan panjangnya atau tingginya 8 cm. Itu ya, kita kembali aja ke gambarnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah kita lihat beberapa ukuran dari baja ringan. Sekarang kita coba buat struktur atasnya dari denah ini, dari potongan ini. Sebelumnya saya coba di sini tadi saya coba buat talang dari beton. Di sini saya sudah sediakan talang dari betonnya. Saya pindahkan ke sini. Seperti ini ya. Jadi yang bagian sini itu untuk panjangnya atau tingginya itu biasanya digunakan ukuran 1/10 sampai 1/15 dari bentang dinding yang digunakan. Jadi di sini saya coba gunakan ukuran 30 cm untuk tingginya. Dan untuk bagian sini kita hapus saja dulu, atau kita abaikan dulu aja. Kita coba buat ke kuda-kuda baja ringannya dulu. Nah, untuk pembuatan kuda-kuda baja ringan tadi kan sudah kita gunakan ya. Saya coba mau gunakan ukuran baja ringannya dengan tinggi 8 cm. Yang jadi patokan utama kan dari sini sama sini. Gunakan garis biasa, kemudian offset ke atas 8 cm. Kemudian dari ujung sini kita buat garis miring menggunakan len biasa. Ketik L, tempatkan, masukkan ukurannya bebas terlebih dahulu, kemudian sudutnya saya masukkan 30. Nah, ini sama, silahkan di offset setebal yang bagian bawah ini tadi 8 seperti ini ya. Kemudian silahkan di mirror dengan titik tengahnya di sini, tarik ke atas seperti ini. Dari garis-garis ini tadi silahkan dihubungkan menggunakan perintah fillet. Ketik F enter, klik seperti itu ya. F enter, klik 2 titik. Nah, untuk kuda-kuda baja ringan yang saya gunakan ini yang sederhana saja. Saya mau menggunakan jaraknya 1 meter. Buat garis bantu terlebih dahulu di tengah-tengah, offset 50 ke kanan, terus 50 sampai ujung. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ketebalannya sama, saya gunakan ketebalan 8. Gunakan len aja. Setelah membuat garis bantu ini tadi, ini kan sebagai bantuan saja ketika kita mau gambar bracing-bracingnya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, di sini kalau di kuda-kuda kayu itu namanya balok tarik, yang di sini tuh kaki kuda-kudanya. Ini sama kaki kuda-kudanya. Nah, kalau di kuda-kuda baja ringan semuanya bisa diistilahkan sebuah bracing ya, seperti itu. Untuk pembuatannya kita gunakan len saja, tempatkan dari garis atas ini ke paling bawah, kemudian offset ke kiri 8 seperti ini, perempatannya seperti ini, kemudian bawah seperti ini. Dari sini silahkan di mirror. Nah, bagian atas ini kita straight aja, ketik S enter, straight object enter lagi, yang diklik dari ujung sini tarik ke bawah, tempatkan di sudut seperti ini. Yang ini kita mirror lagi aja, kemudian ini juga di mirror lagi, bagian ini di straight lagi, dan seterusnya di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan garis bentuknya dihapus dan silakan untuk pembuatannya ini dirapikan terlebih dahulu. Ini dihapus juga. Dikerjakan satu sisi dulu aja. Ini kalau sudah jadi, ntar baru di mirror ke sisi yang satunya.
Untuk pengeditannya ini bisa gunakan perintah trim, terus diperpanjang, extend, begitu terus ya. Dirapikan dulu aja. Di bagian sini sebenarnya ada bautnya atau bisa dipaku, baut atau paku lah di bagian sini ya. Nggak usah digambar nggak apa-apa, karena kalau digambar juga nggak terlalu kelihatan nanti. Tapi kalau di bagian detail, kalau semua mau gambar detail itu silahkan digambar, diperjelas. Di sini kan kita tidak gambar detail ya, cuma gambar potongan, maka tidak usah digambar saja nggak apa-apa. Ini dari kuda-kudanya silahkan di mirror. Nah, seperti ini. Ini hanya kuda-kuda bajaringan yang sederhana ya. Mungkin kebanyakan bisa dibuat seperti ini. Sebenarnya kalau kuda-kuda bajaringan, entah itu pembuatan desain seperti ini sama pengaplikasiannya di lapangan itu bisa saja berbeda. Kebanyakan untuk kuda-kuda bajaringan kan yang ngerjakan itu kan tukang yang sudah terbiasa ya, sudah berpengalaman. Itu hanya berdasarkan peletakan yang sudah ada di lapangan saja mereka sudah bisa mengerjakan seperti itu. Namun di sini perlu kita ketahui dulu aja bahwa pengaplikasiannya itu kurang lebih seperti ini. Ini silahkan dirapikan semua. Nah, di bagian talang seperti ini kan dari ujung atas kan pasti nanti ada kelebihan kan seperti ini. Ini itu sesuai sama yang di skema atapnya. Nah, itu ditarik ke atas, maka ini harus diperpanjang sampai garis itu tadi. Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Kita teruskan dulu aja bagian sisinya. Setelah ini jadi, kemudian kita buat ranknya. Ranknya juga bisa gunakan ukuran yang ada. Bisa gunakan coba dilihat-lihat dulu di internet. Apabila kuda-kudanya ini sudah jadi, coba kita lengkapi bagian penutup atapnya. Di bagian atas kuda-kuda seperti ini, garis ini kalau di kuda-kuda berjaringan itu bisa berfungsi sebagai usuk ya. Jadi di atas sini tuh langsung ada rank. Rank yang digunakan dari berjaringan juga. Saya coba gunakan ukuran 4x4 menggunakan rectangle. Kemudian bagian atasnya kita stretch 1, ini 1 juga. Nah, kalau rank berjaringan kan kurang lebih bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Kita coba berbanyak, namun sebelumnya kita blok terlebih dahulu. Untuk menyatukan gambarnya, kemudian lagi coba didekatkan dengan kuda-kudanya dan di rotate. Ketik RO enter, yang diklik adalah yang bagian sininya. Nah, diringkan seperti ini. Coba tempatkan lagi di atas. Untuk ininya ranknya nanti saya mau mencoba dengan jarak 22 cm, dan untuk gentengnya saya gunakan ukuran panjang 30 cm.
langkahnya gunakan rectangle 30,1. Ini kita coba buat genteng ya. Ini perkiraan aja, nggak usah bagus-bagus. Yang penting bisa mewakili kalau ini adalah genteng. Sederhana saja, kurang lebih aja lah. Kemudian jangan lupa di bagian sini kan biasanya ada itu kaitan antara genteng ke ranknya. Ini disatukan dulu aja di blok, di rotate, kemudian tempatkan di sini. Nah, seperti itu. Kalau dirasa masih kurang tepat, silahkan di-rotate lagi, usahakan setepat mungkin. Nah, ini mungkin sudah bisa. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk ini, untuk memperbanyak sampai bawah, bisa gunakan perintah copy ataupun array untuk memperbanyak. Saya coba gunakan perintah array. Ketik AR untuk row yang pertama, masukkan 1, kolomnya ini jumlah gentengnya mau dibuat seberapa banyak. Saya coba masukkan 15. Untuk row offsetnya 22, selebar ranknya. Row offsetnya juga sama 22, dan angle of array-nya karena ini ke bawah, saya coba buat sudut 330. Set object, enter, preview terlebih dahulu, kurang banyak, tambahin kolomnya, saya buat 18. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Disesuaikan saja. Lebih seperti itu. Jika sudah, ini sama di mirror saja, tempatkan di sisinya. Ini bisa ditambah kerpus atau lain sebagainya. Nah, ini kan kurang lebih seperti ini untuk langkah-langkahnya. Namun apabila kuda-kudanya ini mau dilengkapi lagi juga silahkan. Di bagian sini mau ditambah baut, dilengkapi baut juga lebih bagus. Dan di bagian prism-prismnya ini mau ditambah lipatan seperti yang ada pada modulnya itu tadi, silahkan ditambah, nggak apa-apa. Di offset ke dalam selebar profil yang digunakan tadi. Dan penggunaan layernya juga jangan terlalu tebal-tebal ya. Kalau jaraknya terlalu kecil seperti ini, gunakan layer yang tipis saja. Dan pada bagian sini itu dikasih perkuatan lagi supaya kuda-kudanya lebih bisa mengikat terhadap tumpuannya. Ditambahkan perkuatan dari baja ringan juga, 8 seperti ini dari atas. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin di bagian sini tuh dipaku ke tumpuannya sini ya, seperti itu. Di bagian sini juga mirror saja. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian sini juga dikasih lebihan, saya tambahkan 45 supaya air yang masuk dari atas ini itu tidak melumer keluar. Kemudian ini tadi kan talang dari butan ya,
Apabila telang yang digunakan dari seng, mungkin pembuatannya seperti ini. Jadi dari dinding yang paling luar yang digunakan sebagai tumpuan itu langsung digunakan talang seperti ini sengnya. Jadi di bawah ini ada belokannya kecil, kemudian di atasnya ada papan, dan baru ada seng atau sejenisnya. Dan ini juga ada penambahan di sini sebagai penghalang dari air untuk tidak melumbar keluar. Seperti itu ya. Perbedaannya mungkin seperti ini aja. Dan untuk peletakannya ini juga disesuaikan sama yang di soal, bahwa ketinggian dindingnya itu paling atas sampai sini ya. Ini hanya tambahan saja. Apabila gambar dari struktur yang utama sudah jadi seperti ini, kemudian bisa dilengkapi struktur yang lain. Di bagian sini kan, bagian teras itu ada atapnya juga. Coba kita lihat di denah. Di denah ini kan di bagian teras itu saya rencanakan menggunakan atap dari dak beton. Nah, dari perencanaan sendiri bisa dimulai dari sini. Namun perhatikan juga nanti apabila pembuatan plat betonnya terlalu mepet dengan ini, maka itu tidak baik karena akan mengganggu pengerjaannya juga. Maka harus dibuat lebih ke bawah, mungkin minimal 20 cm jarak antara plat dengan kuda-kudanya ini. Nah, dari sini saya sudah buat platnya. Ini seperti ini ya. Nah, jadi dari ring bulknya itu tadi saya turunkan ke bawah supaya jarak antara atapnya ini sama plat betonnya tidak terlalu dekat. Dan kemudian untuk di sini kan teras ya, akses masuknya itu lewat sini dan tidak mungkin ada dindingnya. Bisa sembari cek di denahnya. Di sini kan cuman satu garis saja yang terlihat di bagian paling luar, maka yang di sini dihapus. Nah, bagian sini itu ada dinding dan belokannya. Supaya dilihat dari tampaknya lebih bagus, mungkin bisa dibuat seperti ini. Jadi yang paling atas itu kanopi yang lebih panjang dan kanopi yang pendek. Dan disesuaikan juga nanti bagian sini sama tampaknya. Apabila ingin dikasih variasi ya silahkan, ada perbedaan ketinggian dinding bisa disesuaikan sama kreasinya sendiri-sendiri. Kemudian kita coba cek lagi. Di sini kan pondasi pagar belum saya gambar nih. Di sini ya tempatnya. Bisa kita tarik garis lagi dengan garis construction line, tempatnya di sini, dan bentuknya itu yang ini yang digunakan karena sudah berhimpit tanahnya. Tempatkan saja seperti ini. Apabila kejadiannya seperti ini kan tabrakan nih, kita rapikan saja. Yang penting bagian atasnya ini tuh menyatu. Ini menyatu dan didapatkan kurang lebih bentuk pondasi seperti ini. Jadi ini merupakan gabungan dari dua pondasi yang dibuat sedapatnya seperti ini. Kemudian dari sini kan ada pagarnya nih. Kita buat aja ketinggian 1,5 meter. Nah, seperti ini. Karena dilihat dari yang tadi tidak memotong pagar, maka pembuatannya cukup seperti ini aja. Dan selanjutnya mungkin bisa mengungkapin semua gambarnya, entah itu dari dindingnya, arsirannya, dan pembagian-pembagian ruangannya. Silakan disesuaikan dengan denah dengan cara sama. Kita berpatokan pada denah ini, kita lihat mana yang dilewati garis potong ini. Di sini kan yang pertama dia memotong teras ya, bahwa di sini
terasnya sudah benar, tidak ada dindingnya. Kemudian di sini kedua memotong jendela. Jadi nanti di sini digambar jendela ya. Ada jendelanya, ada potongan jendelanya. Kemudian di selanjutnya cukup memotong dinding saja. Jadi silakan digambar dinding. Namun sebelumnya di bagian bawah ini silakan digambar truss tram terlebih dahulu dengan ketinggian dari slope kita buat 50 cm seperti ini. Buat ketinggian truss tram dari atas slope 50 cm. Yang penting itu nanti ketika kita membuat truss tram, jarak antara tinggi truss tram sampai ini itu tidak boleh kurang dari 20 cm ya. Jadi nanti apabila nanti mau dibuat ketinggiannya dari atas slope 40 cm juga silahkan. Kita lengkapin selengkap mungkin dari potongan ini, entah itu dari layernya disesuaikan, keterangan-keterangannya, ukuran-ukurannya itu silahkan disesuaikan. Apabila kita kembali ke denah, di sini kan di antara denah dimulai dari teras, kita lihat ke atas kan cuma dinding nih, jadi di bagian atasnya sudah seperti ini aja. Di ruang tamu juga sama, masih dinding saja. Dan yang ke sini kita lihat ke sini kan, nah ini terlihat pintu ya. Nanti pintunya digambar, ditarik garis saja. Nah, berarti pintunya terlihat full. Di sini juga ada pintu lagi, berarti ada 2 pintu nanti kelihatan dari potongannya. Ditarik garis saja dan digambar pintunya. Gunakan garis construction line ya. Nah, seperti ini. Kemudian digambar pintunya di sini. Untuk pintunya silakan dibuat minimal tingginya 2 meter. 2 sampai 2,2 meter. Dan di sini saya gunakan ukuran pintu dengan tinggi minimal 2 meter. 2 meter itu dari lebar bersihnya ya, dari tinggi bersihnya. Jadi kalau diukur dari tinggi kusen paling atas, ada tambahan setebal kusen itu tadi. Kemudian jangan lupa untuk semuanya dilengkapin, entah itu keterangan sama dimensi-dimensinya. Dan kemudian untuk arsirannya tadi, truss tram bisa digunakan ANSI 37 dari heads-nya. Dan untuk dinding biasa, ANSI 32 dengan skala yang disesuaikan. Kemudian dari paling bawah ini, silakan ditambahkan ukuran. Ini jarak dari slope ke slope ya, diambil dari slope ke slope, dan ini biasanya sesuai dengan lebar dari bangunannya. Dicek disesuaikan sama adanya juga. Perintahnya digunakan DLI tadi, dimensi linear, kemudian di dimensi continue sampai dengan ujung. Dan untuk pembuatannya ini dibuat sejajar ya, dan ditambahkan dengan panjang total. Dan untuk pemberian keterangannya seperti ini, silahkan dibuat serapi mungkin dan usahakan selengkap mungkin juga. Namun apabila pemberian keterangannya ini mengganggu gambarnya, tidak dikasih keterangan tidak apa-apa. Yang penting gambar tersebut sudah jelas. Dan di sini tadi saya ulas lagi bahwa di sini tadi kan dilihat dari denah ada kusen jendela ya, makanya di sini digambar kusen jendela, sedangkan yang bagian sini sama ini itu tidak. Dan bagian sini tuh ini cuma variasi, ini juga variasi, disesuaikan sama tampaknya. Kemudian untuk plafonnya ini nanti silahkan dibuat tidak jauh-jauh dengan kerangka kuda-kudanya. Mungkin bisa dibuat antara belok tarik kuda-kuda yang paling atas ini dengan plafonnya dibuat sekitar 30 cm aja nggak apa-apa jaraknya.
seperti itu. Dan untuk kerangka dari plafonnya sendiri silahkan dibuat sendiri, bisa menggunakan kerangka dari baja ringan ataupun dari kayu. Nah, dari plafon yang saya gunakan ini dibuat dari kerangka dari kayu, ada balok induk dan juga balok anaknya. Kemudian di bawahnya ini ada gypsum, dan di bagian dak ini beton ini juga menggunakan gypsum. Mungkin perbedaannya seperti ini ya. Mungkin yang dari plat beton itu bisa langsung dikasih gypsum, jadi tidak usah ditambah plafon. Sedangkan yang kerangka plafon yang biasanya menggunakan Eternit itu bisa ditambah dengan gypsum langsung di bawahnya. Kemudian untuk keterangan-keterangan seperti ini silahkan ditambah selengkap mungkin. Intinya itu ketika kita menyerahkan gambar kepada tukang yang berada di lapangan, mereka itu sudah bisa tahu jelas ketika mau mengerjakan. Selain gambar yang kita harus skalatis, kita juga perlu mengasih keterangan ukuran-ukuran dimensi seperti ini. Dan di bagian salah satu sisinya, entah itu di sisi kiri ataupun kanan, silahkan dibuat ketinggian seperti ini, dimulai dari paling bawah, yaitu bawah pasir uluk, kemudian di atasnya ada di top unstamping, kemudian di muka tanah, kemudian di muka lantai, sampai dengan tinggi dindingnya, ditambah lagi ke ininya, tinggi dari tinggi dinding sampai dengan paling atas kuda-kudanya. Nah, mungkin seperti itu ya. Silahkan nanti dilengkapi seperti ini. Dan untuk bagian atapnya juga dikasih keterangan sama kayak yang di bagian bawah ini. Di bagian atas juga dikasih keterangan, entah itu dari ukuran, keterangan, profil yang digunakan, dan lain sebagainya. Silahkan dibuat selengkap mungkin seperti itu. Dan pastikan bahwa layer yang digunakan itu sudah sesuai ya, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Dan sekarang kita coba memberikan keterangan pada struktur atasnya. Apabila nanti kita membuat garis bantuan seperti ini ya, ini garis bantunya. Untuk dimensinya, ini dibuat garis strip panjang dan strip pendek ya. Dibuat strip panjang, strip pendek, dan dengan layer yang tipis. Dan mungkin untuk keterangan-keterangannya pada kuda-kuda ini bisa dimulai dari ukurannya, panjangnya, panjang dari ini yang digunakan untuk berapa, kemudian bracingnya, jarak antar bracingnya berapa, kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Kemudian kita kasih ukuran ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian juga penamaan-penamaannya di sini. Ini ada kerpus, ada genteng, ada reng, ada profil kuda-kuda. Silakan dikasih keterangan menggunakan garis liter ya. Langkahnya, kita ketik LE, enter. Contohnya ini di bagian genteng nih, saya kasih ukuran. Klikkan saja, kemudian tarik, klik lagi, kemudian tarik, klik lagi, klik kanan terlebih dahulu, klik kiri, klik kanan, klik kiri lagi sampai keluar
teksnya seperti ini, dikasih keterangan contohnya genteng seperti ini. Diteruskan, ini juga ada rank, ditambah keterangan ya, mau pakai rank jenis apa, profil apa, silahkan nanti cari di internet, ada keterangannya seperti itu. Ditambah lagi, ini ada kerangka kuda-kuda, silahkan ditambah keterangan sini. Ini ada talang, ditambah keterangan, dek beton, ditambah keterangan. Intinya dibuat selengkap mungkin, yang pasti juga serapi mungkin. Kalau sudah, kita coba buat potongan yang satunya lagi. Ini kan kalau dilihat dari denah, itu potongan yang B. Kita nanti coba buat potongan yang A. Dari denah ini nanti silahkan di copy lagi, dibuat sejajar, hadapkan ke atas untuk arah panahnya. Kita hadapkan ke atas. Nah, seperti ini. Langkahnya mungkin hampir sama ya, kayak sebelum-sebelumnya. Kita tarik garis yang dilewati dari garis potong ini, tarik ke atas semua, dan jangan lupa kita sejajarkan untuk pembuatannya. Kita sejajarkan seperti ini. Nah, yang digambar untuk potongannya satunya lagi itu di sini. Nanti ketika pembuatan gambarnya juga harus berpedoman pada potongannya satunya ini lagi. Jangan sampai nanti ada perbedaan ketinggian. Jadi semua ketinggian yang digunakan itu harus sama, seperti itu. Dan untuk potongan yang B ini, mungkin untuk langkah awalnya itu sama kayak potongan yang A ini. Kita menarik garis dari garis yang dilewati, dari garis potong ini yang melewati setiap dinding, itu kita tarik garis semua sampai didapatkan dinding terlebih dahulu, baru kita buat pendukung-pendukungnya. Dan yang perlu diingat, di bagian kamar mandi seperti ini, pembuatan truss ramnya itu harus lebih tinggi ya. Ini dibuat minimal setinggi orang dewasa, supaya nanti di bagian-bagian yang berhubungan dengan air seperti ini, airnya tidak merembes masuk ke dalam dinding. Makanya di bagian truss ram seperti ini harus dibuat lebih tinggi. Dan untuk potongan yang B ini saya coba jelaskan dari atapnya saja, karena langkah-langkah awalnya ini mungkin yang bersama kayak yang ini. Jadi kita mulai dari atapnya saja. Yang pertama mungkin kita lihat, cermati dulu dari dinanya. Dari dinah ini kan yang saya gunakan yaitu atap pelana. Kalau dilihat dari potongan yang satu ini sudah membentuk segitiga, berarti nanti kita sudah mendapatkan ketinggiannya ini kan. Kalau dilihat dari sini lagi, berarti nanti potongan untuk yang B ini atapnya cuman berbentuk persegi saja. Kita gunakan saja, kita sesuaikan seperti ini. Ini sebagai garis bentuk dulu. Dan ketika sudah mendapatkan tinggian seperti ini, silakan disesuaikan. Gunakan garis konstruksi lain saja. Ini untuk yang dinding paling sini, tingginya seperti itu. Jadi dapatkan ketinggian seperti ini. Kemudian kita tarik garis dari ketinggian kuda-kudanya. Nah, untuk ketinggian kuda-kudanya itu segini saja, kita offset 8 ke bawah. Nah, dan kita juga perhatikan di denahnya lagi. Di denah ini kan ada dua atap ya, atap besar sama atap kecil. Dan yang bagian sini itu ada gavel atau gunungan. Di sini juga ada gavel atau gunungan. Maka di sini juga strukturnya dari batu bata.
Perbedaannya antara sisi sini sama sisi sini, itu di bagian sini tidak ada tertisanya. Dan yang bagian sisi kanan ini, itu ada lebihannya. Maka untuk pembuatan gavelnya itu harus di bawah dari struktur ini, seperti ini. Dan untuk panjangnya sesuaikan sama skema tabnya. Nah, dibuat seperti ini ya. Dan untuk satunya lagi, ini juga ada tulisannya. Kita buat lebihan juga. Dan untuk menentukan ketinggiannya sini, di potongan yang satunya kan kita tidak buat segitiga seperti ini nih. Kita tentukan saja, kita buat garis bantuan. Di sini kan lebarnya 4 meter ya. 2 meter tambah 4 meter. Nah, 2 meter tambah 2 meter, jadinya 4 meter. Dari bentang 4 meter itu tadi, itu bisa kita cek mendapatkan ketinggian berapa dengan sudut yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini kita cek ketinggiannya dengan DLI 112. Itu dimulai dari sini ya, 112. Nah, ketinggiannya hanya seperti ini saja. Ini kan mungkin kasarannya saja diambil dari tengah-tengah dinding. Kemungkinan ini ada penambahan tinggi. Kita tambahkan saja 15 ini, lebih ini. Namun kalau pengen lebih teliti, ini dibuat dinding-dinding gitu aja supaya nanti ketinggiannya bisa pas. Kita sesuaikan gambar seperti ini, diteruskan. Dan untuk pada bagian-bagian seperti ini kan otomatis harus ada kuda-kuda dari berjaringan. Itu nanti kita mulainya dari tengah saja kalau yang seperti ini. Berbeda lagi kalau atapnya yang limas. Itu kita mulainya pertemuan antara garis yang miring sama yang horizontal. Itu dimulai dari titik yang pertama. Kita coba yang ini dulu aja. Kita ambil garis tengah-tengahnya. Lebih seperti ini, kita ambil garis tengahnya. Nah, tadi kan dari kuda-kuda yang saya gunakan profil C ya, ukuran 8 cm sama 4 cm. Kalau dilihat dari potongannya sini, itu kelihatan 8 cm. Berbeda kalau dilihat dari tampak yang satunya lagi, itu pasti kelihatan 4 cm. Saya offset ke kanan dan kiri 2 cm dengan total 4 cm. Kita kopikan saja sejauh 1 meteran, 1 meter, 2 meter, 3 meter, seperti ini. Mungkin kalau dari tampak sampai seperti ini cukup simpel ya pembuatannya ya. Seperti ini aja. Nah, seperti ini aja. Tinggal kita lengkapin keterangan-keterangannya. Di bagian sini supaya lebih kuat nanti kita bisa tambahkan bracing supaya kuda-kudanya ini bisa lebih kuat. Ini supaya kuda-kudanya bisa lebih kuat ya. Mungkin untuk pengaplikasiannya di lapangan bisa seperti ini, juga bisa berbeda. Kemungkinan ada yang pemasang bracingnya itu dimulai dari ujung sini langsung sampai sini. Itu tergantung dari tukangnya, seperti itu.
Dan ini bisa dilengkapi juga sama langkahnya seperti ini, dilengkapi sebaik mungkin, serapi mungkin, seperti itu. Dan mungkin untuk perletakannya sendiri bisa saya jelaskan sedikit lagi. Di bagian-bagian seperti ini, khususnya di bagian sini, ada rim pelletnya lagi, itu terletak di bawah dari kuda-kuda profilnya. Ini kalau di kuda-kuda kayu itu namanya knock, dan ini juga bisa dikatakan sebuah knock ya. Itu perletakannya di atas rim pellet seperti ini. Di bagian ujungnya juga bisa dikasih lebihan seperti ini, karena di sini sudah lahan milik orang lain kan, makanya tidak ada tulisan di bagian sini. Dan untuk gambarnya ini, bagian sini tuh rank, saya gambar perwakilan saja, tidak usah sampai full. Yang pasti nanti di bagian sini tuh dikasih keterangan juga ya, jaraknya rank itu berapa, seperti itu. Di sini saya gunakan 22. Nanti dikasih keterangan saja. Kemudian tidak lupa juga untuk ketinggiannya, silahkan dikasih keterangan. Dan apabila sudah dilengkapi seperti ini, nanti silahkan dicek-cek lagi di preview yang kurang yang mana, silahkan langsung dibenerin saja. Dan kalau sudah lagi, silahkan untuk potongan ini langsung saja ditempatkan di kop, seperti itu ya. Silahkan ditempatkan di kop, dikasih penamaan potongan A atau potongan B sesuai dengan garis potongnya yang ada pada denah. Kemudian sebenarnya ketika kita ingin menggambar tampak ya, urutannya itu dari denah terlebih dahulu ke potongan baru ke tampak, supaya nanti dari ketinggian dari tampak itu bisa kita ketahui lewat dari potongan ini. Untuk penggambaran tampak itu sebaiknya kita menggunakan garis polyen, kita garis ulang dari bagian-bagian potongan ini, dari yang paling tepi itu sebagai kerangka terluar dari tampaknya. Dan di situ juga pasti sudah sesuai dari ukuran-ukurannya. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai pengetahuan saja bahwa sebenarnya ketika kita ingin menggambar tampak, yaitu yang harus digambar potongan terlebih dahulu supaya ketinggiannya juga bisa sesuai. Nah, di tugas ini kan teman-teman semuanya yang digambar itu tampak terlebih dahulu kan. Nanti apabila potongannya sudah jadi, silahkan tampaknya disesuaikan ya. Yang pasti yang paling utama itu dari ketinggiannya supaya bisa sejajar. Dan ngeceknya juga silahkan gunakan garis construction line seperti itu. Nanti apabila dibuat gambar yang sejajar antara tampak sama potongan itu harus ketinggiannya sama, gitu ya. Mungkin untuk potongan itu aja, dan mungkin kurang lebih untuk kuda-kuda berjaringan seperti ini. Nanti apabila kurang lengkap, kurang jelas, silahkan cari tahu sendiri di internet, banyak mengenai keterangan-keterangannya. Dan di sini juga saya jelaskan sedikit lagi mengenai kuda-kuda yang lain. Ada kuda-kuda beton, mungkin seperti ini, dari ukurannya 15-20, dilihat dari teman-teman ini kelihatan 20, dan tingginya itu yang 20 juga. Mungkin kalau kuda-kuda beton juga berpengaruh mengenai bentang yang digunakan. Ini hanya bentang pendek, ya mungkin pembuatannya simpel saja seperti ini. Sedangkan untuk kuda-kuda kayu, pembuatannya seperti ini. Kuda-kuda kayu itu kita harus sesuaikan sama ukuran kayu yang ada di lapangan ya. Ukuran kayu yang di lapangan kan panjang maksimal itu berkisar 4 meter. Jadi ketika ingin membuat balokan seperti ini yang panjangnya lebih dari 4 meter, perlu ditambah dengan sambungan seperti ini yang ada balok kuncinya. Kuda-kuda kayu seperti ini juga ada ketentuannya mengenai bentang. Apabila bentangnya kurang dari 7,5 meter, mungkin pembuatannya bisa seperti ini. Apabila lebih dari 7,5 meter, bentuk kuda-kudanya sudah berbeda, mungkin bisa menggunakan kuda-kuda gantung. Jadi itu aja untuk
potongan-potongan, dan ini ada beberapa contohnya. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan ke asistennya masing-masing. Mungkin cukup sekian dari potongan. Apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas diri saya sendiri, saya mohon maaf. Di sini kita belajar bersama ya. Mungkin itu aja. Terima kasih.